Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari contoh yang telah Ibu tampilkan tadi, dapat kita simpulkan cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga kalian. Amin ya robbal alamin. Tidak bosan ibu ingatkan kepada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, perbanyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Serta apabila kalian berpergian keluar rumah, untuk selalu kenakan maskernya dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah dan berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang silakan anak-anak ibu untuk absen di Google Classroom kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi frekuensi. Jadi ibu harapkan setelah anak-anak ibu semua menonton video pembelajaran ini, kalian mampu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Serta kalian mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pada pertemuan kedua ini, Ibu telah membagi pembahasan kita menjadi 3 bagian, yaitu distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, dan histogram. Nah, data-data statistik yang diperoleh dari hasil pengamatan pada umumnya masih berupa data yang kasar, yang mana artinya belum memberikan informasi yang jelas. Nah, agar informasi itu mudah dibaca dan jelas, kita bisa menyusunnya dengan cara berkelompok. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Selanjutnya, silakan anak-anak ibu perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini adalah sebuah data sembarang yang kemudian kita urutkan agar lebih mudah untuk menentukan distribusi frekuensinya. Nah, kemudian setelah kita urutkan, kita buatkan ke dalam diagram batang daun agar menjadi lebih mudah karena telah kita kelompokkan angka puluhan dan angka satuannya. Setelah kita buat diagram batang daun dengan interval 10, kita dapat ubah ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan interval 10 juga. Dari tabel frekuensi yang telah kita buat tadi, kita ketahui bahwasannya interval atau jarak atau C yaitu 10. Kemudian terdapat batas bawah yaitu 0 dan batas atasnya yaitu 9. Nah, misalnya nih dari interval yang pertama ya, 0 dan 9, batas bawahnya 0, batas atasnya 9. Nah, begitu juga untuk interval yang 30 sampai 39. Batas bawahnya 30, batas atasnya 39. Kemudian untuk nilai tepi bawah dan nilai tepi atas yaitu di antara interval itu. Nah, misalnya ada 9,5 sampai 19,5. Nah, nilai tepi bawahnya yaitu 9,5 dan nilai tepi atasnya 19,5. Jadi untuk nilai tepi bawah ini adalah
nilai tepi dari batas bawah, sedangkan nilai tepi atas ialah nilai tepi dari batas atas. Nah, dari contoh yang telah Ibu tampilkan tadi, dapat kita simpulkan cara menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita menentukan data terkecil yaitu X1 dan data terbesarnya yaitu Xn. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan jarak atau rank, yaitu caranya mengurangi Xn dan X1. Selanjutnya, untuk data yang cukup besar, maka untuk menentukan banyak kelas interval, K ditentukan dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan K sama dengan banyak kelas dan N banyak data. Nah, misalkan N-nya sama dengan 80, Xn-nya sama dengan 175, dan X1-nya sama dengan 141. Maka banyak kelasnya yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 7,2802. Yang mana itu kita genapkan atau kita taksir ke arah bawah yaitu 7. Maka banyak kelasnya adalah 7. Selanjutnya, untuk data yang cukup besar, maka dalam menentukan lebar kelasnya yaitu dengan cara C sama dengan Xn dikurang 1 per K. Dengan kata lain, rumus C ialah C sama dengan jarak atau rank dibagi banyak kelas. Nah, dari contoh angka tadi, maka dapat kita tentukan lebar kelasnya yaitu C sama dengan, nah ranknya tadi ialah, ranknya yaitu 175 dikurang 141 dibagi K, K-nya 7. Maka dapatlah kita nilai C-nya yaitu 4,86 yang kita bulatkan menjadi 5. Maka lebar kelasnya adalah 5. Sehingga interval kelasnya yaitu 141 sampai 145, lalu 146 sampai 150, dan seterusnya. Nah, selanjutnya silakan anak-anak Ibu perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, penyelesaiannya ialah yang pertama kita tentukan data terkecilnya, yaitu X1-nya sama dengan 42 dan data terbesarnya yaitu Xn sama dengan 88. Nah, dengan begitu kita dapat menentukan ranknya kan, jarak, yaitu dengan Xn dikurang X1 sama dengan 88 dikurang 42 sama dengan 46. Kemudian kita tentukan banyak kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Maka 1 ditambah 3,3 log 100 sama dengan 1 ditambah 6,6 sama dengan 7,6 yang kita bulatkan menjadi 8. Maka banyak kelas K sama dengan 8. Kemudian untuk lebar kelasnya dapat kita tentukan dengan rumus C sama dengan rank per K sama dengan 46 dibagi 8 yaitu 5,75. Kita genapkan menjadi 6. Maka lebar kelasnya ialah 6. Maka dapatlah kita buat tabel distribusi frekuensinya yaitu dengan interval 6 dan dimulai dari data terkecilnya yaitu 42, maka 42 sampai dengan 47. Lalu ada 48 sampai 53 dan seterusnya hingga 84 sampai dengan 89. Yang mana jumlah banyak kelasnya yaitu ada 8. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu distribusi frekuensi relatif.
Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang mana frekuensi relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Silakan anak-anak ibu perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi yang menyajikan data dengan pengelompokan yang dinyatakan dengan lebih dari ataupun kurang dari. Silakan anak-anak ibu perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana? Apakah anak-anak ibu sudah paham mengenai distribusi frekuensi kumulatif? Jika sudah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya adalah histogram. Histogram adalah grafik yang menyajikan data yang telah dikelompokkan menurut distribusi frekuensi. Silakan anak-anak ibu perhatikan contoh soal berikut ini. Bagaimana nak? Apakah sudah paham mengenai histogram? Jika sudah atau bagian anak yang belum, sekarang kita akan bahas beberapa soal mengenai 3 pembahasan itu. Nah, pada soal yang pertama yaitu di bawah ini adalah data berat badan 100 siswa kelas 10 di suatu sekolah. Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan tabel tersebut. Kemudian perintahnya ialah buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan buatlah tabel distribusi relatif dari data tersebut. Selanjutnya silakan anak-anak ibu kerjakan, nantinya akan kita bahas bersama. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, kita dapat menyajikannya dengan menentukan nilai tepi bawah dari tabel yang telah ada pada soal. Dengan begitu, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dapat kita buat sebagai berikut. Sedangkan untuk menghitung distribusi frekuensi relatif, kita menghitung persentase frekuensi kelas terhadap jumlah seluruh frekuensi. Dengan begitu, inilah tabel distribusi frekuensi relatif. Soal yang kedua ialah berikut ini adalah histogram data nilai matematika siswa kelas 12B. Nah, silakan anak-anak ibu perhatikan gambar histogram tersebut. Nah, kemudian tentukan persentase siswa dengan nilai lebih dari 85 dan tentukan juga persentase siswa yang mendapatkan remedial jika KKM nilai matematika kelas tersebut adalah 75. Nanti juga kita akan bahas soal ini. Silakan anak ibu kerjakan terlebih dahulu.
Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu persentase siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 85. Nah, diketahui di sana bahwasannya dari histogram tersebut, jumlah siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 85 adalah 4. Nah, total siswa dari kelas 12B itu ialah 40. Maka kita dapat menjawabnya dengan 4/40 dikali 100%. Maka dapatlah persentase siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 85 adalah 10%. Begitu juga untuk pengerjaan pertanyaan yang B. Persentase siswa yang remedial jika KKM nilai matematika kelas tersebut adalah 75. Nah, jumlah siswa yang nilainya di bawah 75 adalah 18 orang. Maka 18/40 dikali 100% sama dengan 45%. Maka persentase siswa yang remedial di kelas tersebut adalah 45%. Bagaimana materi kita pada hari ini? Apakah anak-anak ibu semua paham? Nah, sekarang silakan anak-anak ibu buat rangkuman mengenai materi kita pada hari ini, yaitu distribusi frekuensi itu apa, distribusi frekuensi relatif itu apa, distribusi frekuensi kumulatif itu apa, dan histogram itu apa. Apabila anak-anak ibu memiliki pertanyaan, silahkan hubungi ibu melalui grup WhatsApp kita. Nah, untuk tugas di rumah agar anak-anak ibu lebih paham, silakan kerjakan latihan 4 pada buku cetak kalian. Nantinya juga akan ibu share di Google Classroom kita. Jadi ibu harapkan jangan sampai anak-anak ibu ketinggalan ataupun lupa terhadap tugasnya ya. Jadi silakan diangsur-angsur tugasnya dan kumpulkan tepat pada waktu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang telah serius selama menonton video pembelajaran ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Let it go by with the flow. Really wish I could stay, but you know me. All the moments we shared, I'm not going anywhere. Never quite understood it when you told me